Shalom, umat Tuhan, kita bersyukur telah memasuki minggu yang kedua di bulan Juli. Kita bersama-sama bersepakat untuk membangun ibadah kita di pagi hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita. Bersyukur padamu Bapa Surga untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersama keluarga kami akan bersama memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan kami rindu pula bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami semua agar ibadah kami menjadi ibadah yang harum berkenan kepada-Mu. Dan kami memohon ampunan akan segala dosa pelanggaran kami, kekilafan kami. Sucikanlah kami supaya kami berlayak untuk membangun ibadah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan dan jemaat-Mu di pagi hari ini. Berkatilah mereka dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mempersembahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan kembali kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara di rumah pada pagi hari ini. Saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kemurahan-Nya kepada kita. Kita akan angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita mau bersyukur kepada Tuhan tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Terima
Bapa, saat ini Tuhan, keadaan kami terbatas Tuhan. Keadaan kami Tuhan sangat-sangat terbatas Tuhan. Tapi kiranya ya Bapa, kemurahan-Mu, berkat-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Tidak pernah terbatas untuk kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau mempunyai rancangan yang indah, Engkau mempunyai rancangan yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah menang. Dan biarlah Tuhan, kita mau mengucap syukur bersama Tuhan, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian, tunaikan syukur dulu. Meskipun kita berada di rumah, meskipun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita mau bersukacita, kita mau menangis untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur dan kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Katakan tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita
Kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Biarlah kami mampu tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam subur di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersama-sama telah berada di minggu yang kedua dan kita masih membahas tentang serial Generasi Bintang Indonesia, yang mana pada beberapa minggu ini kita sudah masuk pada pembahasan tentang 7 nilai fundamental yang melandasi watak sifat dari Generasi Bintang Indonesia. Yang pertama adalah memiliki kehidupan rohani dan jasmani yang sehat. Yang kedua, yang menjadi tema di pagi hari ini adalah tentang mentalitas yang cemerlang. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap generasi bintang Indonesia, dia haruslah seorang yang memiliki mentalitas yang cemerlang. Kita pada minggu yang lalu sudah bahas bagaimana kita sebagai kakek, nenek, ayah, dan ibu memiliki tanggung jawab untuk mendoakan setiap hari untuk pertumbuhan mentalitas anak cucu kita dan memberi keteladanan hidup dengan mentalitas yang cemerlang. Dan itulah harus menjadi doa kita, harapan kita kepada Tuhan untuk anak cucu kita. Dan ketika kita berdoa, berharap pada Tuhan dan memberikan keteladanan hidup dan mentalitas cemerlang, maka kita sedang menyediakan persemaian yang sehat untuk pertumbuhan mentalitas anak cucu kita. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang mentalitas cemerlang dengan melihat satu tokoh yang baik yang kita dapat belajar daripadanya, yaitulah Hizkia. Hizkia dipilih Tuhan menjadi seorang raja ketika dia masih muda belia di usianya yang ke-25 tahun. Tentu Tuhan memilih Hizkia dengan melihat, dengan mempersiapkan Hizkia dengan hal-hal yang berguna dalam pengabdian hidupnya sebagai seorang raja. Kita akan bersama membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya
berhasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang fundamental yang kedua setelah sehat rohani dan jasmani adalah mentalitas yang cemerlang. Di setiap fase kehidupan dengan berbagai tanggung jawab dan tantangannya dibutuhkan mentalitas yang cemerlang agar setiap pribadi dapat eksis dan bersikap, bahkan mampu berkarya mulia sehingga diri pribadinya menjadi bahagia dan mampu mensejahterakan lingkungannya. Nah, untuk dapat bertumbuh kembang menjadi pribadi yang sedemikian itu dibutuhkan mentalitas yang cemerlang. Hizkia adalah sosok pemimpin yang sehat rohani jasmani. Dia juga adalah orang muda dengan mentalitas yang cemerlang. Sehingga Tuhan berkenan dan membuat Hizkia berhasil sebagai pemimpin yang sukses dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Dan Hizkia disegani oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak terjadi serta-merta. Semua kesuksesan dalam kepemimpinan Hizkia bukan terjadi seperti membalik tangan. Tetapi Hizkia meraih prestasi yang gemilang pada masa kepemimpinannya karena dia benar-benar mau menjadi pribadi yang bertumbuh kembang dengan mentalitas cemerlang. Nah, saudaraku, pada petang hari ini kita akan mencari tahu beberapa hal tentang mentalitas cemerlang. Tadi kita sudah baca dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21 demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, setidaknya kita akan menemukan 6 hal yang indah dari mentalitas cemerlang. Seorang yang bermentalitas cemerlang memiliki 6 tanda yang khas ini. Yang pertama yaitu selalu berniat untuk melakukan apa yang baik. Selalu berniat untuk melakukan apa yang baik. Nah, biarlah sifat ini ditumbuh kembangkan dalam pribadi anak cucu kita sejak dini. Selalu ada niat untuk melakukan yang baik. Biarlah hal ini dipupuk sejak kecil. Kita doakan, kita berikan teladan, kita berikan motivasi, kita berikan bimbingan agar anak cucu kita selalu berusaha untuk melakukan apa saja yang baik. Ya, apa saja yang baik itu menjadi kegiatannya, menjadi niatnya, menjadi semangatnya. Dan kalau sejak dini kita sudah motivasi demikian, kita arahkan pada watak sifat seperti itu, maka hasilnya kita akan melihat
dan menikmatinya. Karena mereka akan bahagia, kita pun bahagia. Nah, saudaraku, yang kedua, menjunjung tinggi kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran. Nah, itu juga merupakan nilai-nilai yang perlu diajarkan, ditanamkan sejak dini. Kejujuran dalam segala hal. Nah, karena dalam dunia kerja, kalau tidak ada kejujuran, maka tidak akan dipakai orang demikian. Orang yang tidak jujur di mana saja dia tidak akan dipakai. Kejujuran itu selalu berguna di mana saja. Kejujuran adalah hal yang perlu ditanamkan sejak dini. Dan yang ketiga, meniatkan dan mengamalkan kebenaran. Itulah hal yang sangat indah yang ada dalam ciri khas dari mentalitas cemerlang. Berniat atau meniatkan dan mengamalkan kebenaran. Itulah yang menjadi watak sifat dari Hizkia. Ya, dia mengamalkan, meniatkan dan mengamalkan kebenaran. Pada awal pemerintahannya, Hizkia meniatkan untuk membuka pintu-pintu jendela, pintu-pintu Ka'bah Allah yang rusak dibetulkan dan sistemnya dibenahi, dan piranti-piranti yang tidak dipelihara dengan baik dipelihara dengan baik. Sistem pelayanannya direnovasi, direhab sedemikian rupa sehingga pekerjaan pelayanan dalam Ka'bah Allah berjalan dengan maksimal. Rumah Allah diperhatikan dan umat Tuhan didorong untuk membangun ibadahnya supaya rakyatnya mendapatkan hubungan yang akrab dengan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sejak awal pemerintahannya, Hizkia sudah meniatkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang jujur, dalam segala hal yang benar, oleh Hizkia diperjuangkan dengan seksama, dengan tekun, dengan ulet. Segala hal yang mengandung nilai baik, mengandung nilai jujur, mengandung nilai benar, oleh Hizkia diperjuangkan dengan seksama, diperjuangkan dengan ulet, diperjuangkan dengan tekun, diperjuangkan dengan segenap hati. Dan itu adalah kunci sukses dari Hizkia. Yang kelima, Hizkia sangat peduli dengan kepentingan rakyatnya. Hizkia sangat peduli dengan kepentingan kemajuan kesejahteraan rakyat. Itu menjadi perhatian, menjadi kepedulian, menjadi hal yang penting dalam hidup Hizkia. Dan dia perjuangkan itu. Yang keenam, dalam segala usaha untuk melayani Tuhan, untuk membangun ibadah, dalam hal untuk membaktikan diri kepada nusa dan bangsanya, Hizkia terlebih dahulu mencari pertemuan dengan Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Dia mendahulukan persekutuan yang karib dengan Tuhan sebelum melakukan ibadahnya, sebelum melakukan pelayanannya, sebelum melakukan baktinya kepada nusa dan bangsa. Dia selalu mendahulukan bersekutu dengan Tuhan sebegitu karib.
Nah, 6 hal ini adalah 6 hal yang mulia yang menandai mentalitas dari Hizkia, mentalitas cemerlang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan dan kakek nenek sekalian, marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan marilah kita menubuatkan, mengafirmasi segala hal yang menandai mentalitas cemerlang tadi. 6 hal yang indah tadi itu kita kumandangkan dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan demi anak cucu kita. Dan ketahuilah bahwa kita patut berglori di hadapan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bersedia menanamkan benih ilahi, benih yang luhur mulia, yaitulah Roh Kudus, benih yang ilahi, yang mulia, yang luhur. Rohnya yang kudus akan ditanamkan di dalam sanubari kehidupan anak cucu kita. Ya, Tuhan berkenan menanamkan benih ilahi itu, Roh Kudusnya yang menjadi penolong bagi anak cucu kita dalam hati sanubari mereka. Untuk 6 nilai yang mulia tadi itu ditanamkan, bertumbuh kembang secara maksimal dalam hati sanubari mereka sampai terbentuk menjadi mentalitas mereka, sehingga ketika mereka telah tumbuh dewasa dalam kiprahnya di mana saja dengan mentalitas yang cemerlang tersebut, mereka akan dapat diterima di mana saja. Hidup mereka akan diperkenan oleh semua lapisan masyarakat. Ketika seorang dengan keahliannya, kepandaiannya, tapi kalau mentalitasnya bobrok, di mana saja nggak laku, nggak akan bisa diterima. Tapi seorang yang hebat, yang cerdas, yang berkeahlian, plus mentalitas yang cemerlang, di mana saja mereka berada, mereka dibutuhkan, mereka diterima, dan mereka menginisiasi banyak orang untuk ikut serta berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan bagi nusa dan bangsa. Biarlah kita semua, para kakek dan nenek, ayah dan ibu, mari kita senantiasa menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menubuatkan, mengafirmasikan kebenaran-kebenaran tentang mentalitas cemerlang itu dalam hati sanubari anak cucu kita. Dan percayalah, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang akan menanamkan segala yang indah, mulia tadi. Nilai-nilai luhur yang akan menjadi warna sari dari mentalitas cemerlang itu akan terwujud dalam kehidupan anak cucu kita. Melalui doa, penyembahan kita, nubuatan kita untuk anak cucu kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah Anda tidak sendiri. Roh Kudus telah diutus dalam dirimu menjadi penolong bagimu, untuk mendampingi anak cucumu, untuk menjadi pembimbing bagi mereka, untuk menjadi penolong bagi mereka, untuk menjadi panutan bagi mereka. Dan saya percaya Tuhan berkenan dan akan memberkati anak cucu kita, menumbuhkan melalui Rohnya yang kudus
6 nilai yang luhur mulia dalam sanubari mereka, sampai bertumbuh kembang menjadi mentalitas cemerlang dari anak cucu kita. Dan pada waktunya nanti, Anda akan tersenyum lebar melihat anak cucumu bermentalitas cemerlang seperti Hizkia, seperti Daniel, seperti Yusuf, dan mereka menjadi orang-orang hebat di tangan Tuhan, menjadi generasi bintang Indonesia yang membawa rahmat Tuhan melalui berbagai macam keahlian yang menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Dan Anda kakeknya, neneknya, Anda ayah dan ibunya akan lebih banyak bersyukur melihat anak cucumu dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Elizabeth Indrawati Sutarto, Ibu Sri Sumini, Ibu Susi Handayani, Bapak Saman, Ibu Roma Rita, dan Ibu Uti Utami. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan mereka, kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Pada akhir dari ibadah kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya berkat dari surga berlimpah atas mereka,
Tuhan tambahkan kesehatan mereka, umur panjang, sehat, bahagia, cita-cita harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersepakat untuk terus berdoa, menyembah Tuhan, dan menubuatkan segala sifat-sifat mulia, sifat-sifat luhur dalam hati sanubari anak cucu kami, sehingga pada gilirannya nanti mereka akan bertumbuh kembang oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus. Mereka bertumbuh kembang menjadi pribadi yang bermentalitas cemerlang, seperti Hizkia, seperti Daniel, seperti Yusuf. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah teladan yang tertinggi, Engkaulah teladan yang paling sempurna. Dan seperti pribadi mula, kami rindu anak cucu kami bertumbuh kembang, memiliki mentalitas cemerlang, seperti yang Kau tetapkan. Dan kami percaya semua itu dapat terjadi atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan menjagai hidup daripada hamba-hamba-Mu dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Hikmat bimbingan-Mu menyertai seluruh pergerakan pelayanan yang dilakukan, dan Tuhan juga memberkati pemerintah Kota Malang. Tuhan memberkati Bapak Presiden, wakilnya, para menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang dengan sungguh, dengan segenap hati, jiwa, dan raga mereka untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati bangsa kami dengan kebenaran-Mu, berkati dengan keselamatan-Mu, berkati dengan kemajuan, kesehatan yang prima. Tuhan berkati bangsa kami dengan kemakmuran, dengan keadilan, dan menjadi bangsa yang besar, beradab mulia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa Surga. Dan akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa Surga berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan dirimu sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang menjadi saksi Kristus yang hidup dalam kebenaran, dan pertolongan serta bimbingan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.